bermanfaat buat kita di pagi hari ini. Pagi ini kita akan masuk materi pembelajaran pembahasan soal-soal. Ya, silakan tonton videonya dan pahami. Oke, limit tak hingga di fungsi trigonometri. Ya, perhatikan untuk ini. Ya, saya hanya sekedar mengingatkan kembali ini yang kita bahas kemarin mengenai limit tak hingga. Ya, 1 per x itu x menuju tak hingga itu 1 per x sama dengan 0, berarti 1 per tak hingga sama dengan 0. Limit 5 per x kuadrat dimana x menuju tak hingga sama dengan 0 itu 5 per tak hingga kuadrat 0. Ini sudah kita bahas di limit tak hingga ya. Kemudian limit trigonometri ini sudah kita bahas ya sebelumnya. Nah, untuk limit tak hingga di fungsi trigonometri ini gabungan dari tak hingga dan fungsi limit trigonometri. Nah, untuk itu ini yang berlaku, ada dua ini yang berlaku ya. Limit sin x per x dimana x menuju tak hingga itu 0, limit cos x per x menuju tak hingga itu 0. Ini berlaku untuk sin dan cos dan tidak berlaku untuk tangan. Nah, sementara untuk trigonometri kemarin hanya berlaku untuk sin dan tangan. Nah, coba lihat ini. Limit cos x menuju tak hingga sama dengan kita substitusi x-nya menjadi tak hingga, cos tak hingga, tidak memenuhi karena tidak ada nilai cos untuk tak hingga, sudutnya tak hingga, tidak ada. Limit sin x juga x menuju tak hingga, tidak ada nilai sin tak hingga, tidak memenuhi ya. Oke, kita masuk contoh-contoh soal ya. Kita masuk contoh soal pertama. Ya, contoh 1. Limit cos 1 per x di mana x menuju tak hingga. Ya, ini sama dengan limit cos ya. Kita ganti langsung ya. X menuju tak hingga itu kita substitusikan menjadi 1 per tak hingga. Ya. Nah, ingat bahwa 1 per tak hingga itu ini dia 1 per x menuju tak hingga, berarti ini jadi 1 per tak hingga. 1 per tak hingga itu kemarin kita pelajari limit tak hingga itu adalah 0, berarti ini menjadi cos 0. Nah, kosinus 0 itu adalah 1, maka jawabannya adalah 1. Sederhana ya. Kita lanjut contoh kedua. Oke, untuk contoh kedua limit x dikurang cos x di mana x menuju tak hingga. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi x per x dikurang cos x per x. Ya. Nah, x per x itu adalah 1. Nah, limit cos x per x untuk x menuju tak hingga seperti ini. Cos x per x menuju tak hingga. Jadi 0 ya, berarti ini menjadi cos tak hingga per tak hingga ini menjadi 0 ya, sesuai dengan ini. Maka jawabannya 1 kurang 0 adalah 1. Oke, paham? Kita lanjut contoh ketiga. Oke, ini contoh ketiga. Limit 5 per 6x kurang sin x menuju tak hingga. Nah, ini boleh kita ubah. Ini menjadi limit 5 per 6x kurang sin x. Lakukan manipulasi aljabar. Ini bisa kita kali 1x per x agar jumpa 5 per x ya. Ini menjadi 5 per x per 6x per x kurang sin x per x. Ini kali ke dalam ya. Sehingga ini menjadi limit x menuju hingga 5 per x per, ini mati tinggal 6 kurang sin x per x. Ya, 5 per x itu ya sesuai dengan sifat yang tadi kita pelajari dalam tak hingga itu. Kalau 5 per tak hingga itu adalah 0. 6 dikurang sin x per x. Ayo, yang sebelumnya nih sin x per x sama dengan 0 ya. Oke, kalau dia menuju tak hingga. Oke, kita ubah menjadi 0. 0 sehingga menjadi 0 per 6. 0 per 6 itu adalah ya 0. Oke, kita lanjut contoh keempat. Oke, nomor 4 limit x per sin x x kali sin 1 per x mana x menuju tak hingga. Oke. Di sini kita makinkan pemisalan. Misalkan x adalah 1 per p. Ya. Kenapa? Biar ini bisa jumpa. Ini menjadi p sama dengan 1 per x. Nah, di sini x itu adalah tak hingga, sehingga ini ganti jadi tak hingga. Tak hingga sama dengan 1 per p. Sehingga p sama dengan 1 per tak hingga. Ya, 1 per tak hingga. Ya, 1 per tak hingga itu berapa? Ya 0 ya.
sudah kita pelajari ya di limit tak hingga. P1 per tak hingga itu adalah 0. Maka ini berubah menjadi limit X menuju tak hingga ya, X kali sin 1 per X ini sama dengan limit X menuju tak hingga, berarti menjadi ya, karena X itu tak hingga ini, maka dia menjadi P menuju 0 ya, ini P menuju 0. Ini menjadi X itu adalah 1 per P sin 1 per X itu adalah P. Sehingga limit P menuju 0 1 kali sin P per P. Ayo, sin P per P jadi apa? Lihat yang tadi di syarat kita. Nih, sin X per X itu 0. Berarti sin P per P adalah 0. Ya. Kalau dia tak hingga. Nah, masalahnya di sini adalah P menuju 0. Berarti ini jadi berapa? 1. Sesuai dengan syarat limit trigonometri ini. X per sin X sama dengan 1. Sin X per X berarti sin P per P. Asal dia di sini menuju 0. Kalau dia menuju tak hingga, ini jawabannya ya. Oke. Paham ya? Kita lanjut contoh yang ke-5. Ya, kita lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5 ini soal yang saya ambil dari soal SBMPTN Saintek tahun 2017 dengan kode 145 ya. Limit 2X dikali tan 1 per X kali sekan 2 per X di mana X menuju tak hingga. Ya, kita lakukan seperti yang tadi. Kita melakukan misalkan agar 1 per X dan 2 per X ini bisa berubah. Kita misalkan bahwa X itu adalah 1 per P. Sehingga P itu adalah 1 per X. Nah, karena X itu adalah tak hingga, maka ini ganti jadi tak hingga. Jadi ini 1 per P. Maka P sama dengan 1 per tak hingga. Nah, 1 per tak hingga itu adalah 0. Maka P itu sama dengan 0. Maka P-nya ini menuju 0 jadinya. Sehingga ini menjadi limit 2X kali tangen 1 per X kali sekan 2 per X. Ya, X menuju tak hingga di sini. Ini berubah menjadi limit P menuju 0 karena sudah dari sini kita jabarkan. Sehingga 2X ini berubah karena apa? X itu adalah 1 per P, berarti ini 2 kali 1 per P. Tangen 1 per X itu apa? Nah, 1 per X itu adalah P, berarti ini tangen P. Sekan 2 per X berarti 2 kali 1 per X. 2 kali ini berarti 2P. Sehingga limit P menuju 0 menjadi 2 per P kali tangen P kali sekan 2P. Oke, nah di sini limit P menuju 0. Nah, tan P kali 2, 2 kali tan P per P. Sekan itu adalah 1 per cos, berarti 1 per cos 2P. Sehingga limit P menuju 0 2 kali ya tangen P per P 1 per cos 2P. Nah, ini sama dengan berapa? Nah, ingat sifat trigonometri, limit trigonometri ya. Nah, ini limit tangen X per X. Kalau X-nya menuju 0, 1 ya. Nah, kebetulan ini kan menuju 0 nih. Kebetulan dia kan menuju 0 ini. Tangen P per P menuju 0 ya. Maka ini menjadi 2 kali 1. Nah, karena cos ini langsung aja. Cos 2 kali P-nya berapa? 0. Ini menjadi 2 kali 1 kali 1 per cos 2 kali 0. 2 kali 0 kan 0. Cos 0 itu adalah 1. Sehingga ini 2 kali 1 kali 1 per 1 adalah 2. Maka jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut contoh berikut. Oke, sekarang kita masuk contoh yang ke-6. Soal SBMPTN Saintek 2017, limit X dikali kotangin 1 per X kali sin 1 per X kuadrat X menuju tak hingga. Ya, kita jumpa lagi di situ dengan
1/x. Maka kita lakukan lagi pemisalan. Misalkan, pokoknya kalau jumpa seperti ini kita lakukan aja pemisalan. Misalkan 1/x itu sama dengan x sama dengan 1/p, sehingga p itu sama dengan 1/x. Karena x itu menuju tak hingga, berarti x kan diganti jadi tak hingga kalau disubstitusi 1/p. p sama dengan 1/tak hingga. 1/tak hingga, kemarin limit tak hingga itu adalah 0. Maka x menuju tak hingga itu kita ganti menjadi p sama dengan 0, sehingga limit x menuju tak hingga x kali kotangen 1/x kali sin 1/x kuadrat. Ini sama dengan limit, jadi p menuju 0 karena p sama dengan 0 ya. X nya kita ganti menjadi 1/p, kotangen 1/x itu adalah kotangen p, sin 1/x itu adalah sama dengan p, berarti 1/x kuadrat menjadi sin p kuadrat, sehingga ini sama dengan limit p menuju 0. Ini 1/p kali kotangen itu adalah cos per sin, berarti cos p per sin p, kali sin p kuadrat itu adalah sin p kali p, bukan sin kuadrat p. Kalau sin kuadrat p adalah sin p kali sin p, ini sin p kuadrat adalah sin p kali p, sehingga ini bisa mati p kemari, sehingga tinggallah limit cos p kali sin p per sin p, sehingga ini mati tinggallah limit cos p menuju 0. Ya substitusikan aja, cos p adalah cos 0 adalah 1, maka jawabannya adalah 1. Jadi pilihannya adalah dodol. Oke, paham? Kita lanjut contoh yang berikut. Oke, kita masuk soal yang nomor 7. Limit kosekan kuadrat 2/x kurang x pangkat 3 kali sin 4/x per x kuadrat, dimana x menuju tak hingga. Ya, jumpa lagi ya bentuk 2/x ini. Kalau jumpa bentuk seperti ini, kita mainkan lagi pemisalan. Misalkan x sama dengan 1/p, maka dari sini p itu 1/x. Karena x itu menuju tak hingga, berarti x kita ganti menjadi tak terhingga, menjadi 1/p, sehingga p sama dengan 1/tak hingga. Sementara 1/tak hingga itu adalah 0. Maka ini berganti menjadi limit x menuju tak hingga itu berganti menjadi limit p menuju 0. Nah, di sini ada kosekan ya. Ada kosekan kuadrat 2/x. Nah, 2/x itu kita ganti. Karena 1/x itu adalah p, maka 2/x adalah 2p. Ya, kemudian kurang x pangkat 3. X itu adalah 1/p, berarti x pangkat 3 adalah 1/p pangkat 3. Kemudian sin 4/x. 1/x itu kan p, berarti 4/x adalah 4p per. Nah, x pangkat 2 itu apa? X itu kan 1/p, berarti x pangkat 2 menjadi 1/p kuadrat. Kemudian limit p menuju 0. Nah, kemudian ini sekarang kosekan kuadrat 2p. Kosekan itu adalah kebalikan dari sin, berarti ini jadi 1/sin kuadrat 2p dikurang. Ini kalikan aja, 1 kali sin 4p, sin 4p per p pangkat 3 per 1/p kuadrat. Nah, coba kita ingat ya. Ingat nggak ada pernah begini. A per b dibagi c per d ini menjadi a per b kali d per c. Ini ya, kelas 5 SD. Ini balikkan ya. Maka itu kita terapkan di sini. Maka ini menjadi limit ya 1/sin kuadrat 2p kurang sin 4p per p pangkat 3 ini dikali ini balikkan. Ini tadi a per b, c per d menjadi d per c dikali d per c, kan gitu. Berarti p kuadrat per 1 ya, ini p kuadrat ya, p kuadrat per 1. Kemudian ini kan bisa kita kalikan ke dalam, limit p menuju 0, sehingga ini bisa kita kalikan ke dalam, ini kalikan ke dalam, ini kan p kuadrat, kalikan kemari, ini p kuadrat per sin kuadrat 2p dikurang p kuadrat kali sin 4p
per P pangkat 3. Kemudian limit P menuju 0 ini menjadi, ya ada yang bisa diapa ini menjadi P, kita jabarkan, per sin 2P kali P per sin 2P kurang, ini matikan, mati P kuadrat, mati P pangkat 3, tinggallah di bawah P pangkat 2, sin 4P per P, ya, karena mati P pangkat 2, ini nanti pun mati P pangkat 2 tinggal P dia, berarti sin 4P per P. Nah, sampai di sini. Nah, sampai di sini tadi, ini kita sambungkan kemari sehingga limit, ya, ini P per sin 2P ini kan bisa kita buat ini menjadi limit. Oke, maka ini bisa menjadi P per sin 2P, 2P per 2P kurang, kali P per sin 2P, 2P per 2P kurang, ya, sin 4P per P, kan ini jadi 4P per, ya, 4P per 4P, ya, limit P per sin 2P, 2P per 2P, 2P per 2P, ya, sin 4P, 4P per 4P, sehingga ini menjadi limit 2P per sin 2P, P per 2P, 2P per sin 2P, P per 2P dikurang sin 4P per 4P, 4P per P, sehingga ini menjadi 1 P per 2P, 1 P per 2P dikurang 1 4P per P, sehingga P mati tinggallah 1/2, kali 1/2 dikurang mati 4, berarti ini 1/4 dikurang 4, 1/4 dikurang 16/4, berarti ini minus 15/4. Ya, demikianlah dia. Maka jawabannya apa? Jawabannya adalah E, minus 15/4. Oke, contoh yang terakhir. Ini soal SBMPTN 2017. Ya, sin 3 per X per 1 kurang cos per 2 per X kali cos X kuadrat kali sin 1 per X, di mana X menuju tak hingga. Oke, karena ada bentuknya lagi seperti itu, kita tetap lakukan pemisalan. Misalkan itu X sama dengan 1 per P, sehingga dari sini P adalah 1 per X, X itu tak hingga 1 per P, sehingga ini P sama dengan 1 per tak hingga. 1 per tak hingga itu adalah 0, sehingga ini berubah menjadi limit X menuju tak hingga menjadi P menuju 0, sehingga sin 3 per X itu menjadi sin 3P per 1 kurang cos 2 per X, berarti cos 2P kali X kuadrat. X kuadrat itu adalah 1 per P kalau X, berarti 1 kalau X kuadrat dia berarti 1 per P kuadrat, ya, dikali sin X, sin 1 per X. 1 per X itu adalah P, berarti ini sin P. Limit, sehingga sin 3P 1 kurang cos 2P kali sin P kali ini kan seperti yang saya bilang tadi, A per B per C per D dikali jadi D per C, ini kan kalau dikali jadi dibalikkan P kuadrat per 1. Nah, kemudian ini, ingat ini perlu diubah. Ingat ya, ada rumus 1 kurang cos 2P itu, ingat yang begini. Ingat ya, ada ini 1 kurang cos 2P sama dengan 1 kurang cos kuadrat P kurang sin kuadrat P. Ini ada ya di rumus sudut ganda. Sehingga 1 kurang sin kuadrat P kurang sin kuadrat P. Sehingga ini menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat P. Jadi 2 kali sin kuadrat P. Ini 1 kurang 1 kan habis. Min dengan min jadikan positif. Maka ini kita ubah. Ini menjadi limit. Ini ya, kita kalikan P kuadrat kali sin 3P
P kuadrat ya kali sin 3P kali P kuadrat per 1 kurang cos 2P sudah kita ubah menjadi 2 kali sin kuadrat P ya dikali sin P ya, sehingga ini bisa kita ubah lagi, ini bisa kita pecahkan ini menjadi 1/2 ini keluar ya kali sin 3P per sin P kali sin P kali P kuadrat itu P kali P per sin P, sehingga ini menjadi 1, ini menjadi 1, sehingga tinggal apa? Yang tinggal setengah kali sin 3P per sin P. Nah, kemudian limit 1/3 kali sin 3P per 1 per sin P. Ini kan boleh kita kali 3P per 3P, ini P per P, sehingga 1/2 kali sin 3P per 3P 3P per 1 kali 1 per sin P P kali 1 per P, sehingga ini setengah, ini 1 3P per 1, ini 1 per P, P mati kemarin, ini menjadi 1/2 kali 3 kali 1 3/2. Oke, demikian yang saya sampaikan dan saya ajarkan, semoga bisa dipahami. Oke, terima kasih. Demikianlah video materi pemantapan soal-soal kita pada hari ini. Semoga Anda pahami, silahkan dipelajari. Jika ada pertanyaan, boleh diskusikan di pertemuan berikutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.